menjelaskan tentang deret geometri. Deret geometri ini rumusnya adalah S per 3 sama A per 1 dikurang R. A itu ketinggian, 1 dikurang R. R itu jaraknya guys. Itu adalah contoh soalnya. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 4 meter dan memantul kembali dengan 3/5 kali tinggi semula. Panjang lintasan bola tersebut 3/3 adalah. Jadi kita masukin dulu rumusnya guys. S per 3 sama A per 1 kurang R. Nah, A nya kita masukin. A nya itu di sini 4 meter, mungkin 4 meter per 1 dikurang 3/5. Nah, 3/5 ini ketinggian semulanya guys. Jadi kita masukin 3/5 kurang dengan 4 per 2 kurang 2/5 sama 10. Masukkan rumusnya guys. S per 3 dengan A per 1 kurang R. Nah, A nya kita masukin di sini. A nya di sini 4 meter. Masukin 4 meter per 1 dikurang 3/5. Kalau 3/5, nah, ketinggiannya di sini 3/5. Nah, habis itu kita hitung. Nah, tadi itu kita dapat 4 per 2 per 5 dengan 10. Kita ngitung jawabannya 10 guys. Selanjutnya S per 3 dengan 12/5 per 1 dikurang 3/5. Kita hitung dulu guys. Setelah dihitung jawabannya adalah 12/5 per 2/5 sama 6. Nah, kan ditanya kan panjang lintasannya berapa. Jadi kita tinggal tambahkan saja 10 dan 6 nya. Jadinya 10 plus 6 sama 16. Sekian bab deret geometri dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazla Rifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang barisan dan deret aritmatika. Aritmatika adalah barisan dan deret yang memiliki beda sama atau selisih sama yang disebut juga B. Contohnya, di sini ada barisan 2, 6, 10, 14, 18, dan 22. Mereka masing-masing memiliki beda 4. 2 disebut suku pertama, 6 disebut suku kedua, dan seterusnya. Untuk mencari beda, kita bisa mencarinya dengan suku kedua dikurang suku pertama atau bisa juga dengan suku ketiga dikurang suku kedua. Atau lebih singkatnya, B sama dengan UN dikurang UN min 1. Untuk suku pertama disebut juga A. UN disebut juga suku UN. Cara mencari UN adalah UN sama dengan A tambah N min 1 dikali B. Contohnya untuk mencari suku kelima, kita substitusikan angka-angkanya yaitu U1, 2 ditambah N-nya 5 dikurang 1 dikali bedanya 4 sama dengan 18. Lalu ada juga SN yaitu jumlah N suku pertama. Untuk rumus mencari SN adalah SN sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N min 1 kali B. Contohnya kita mencari jumlah 3 suku pertama yaitu S3 sama dengan 3 per 2 dikali 2 kali 2 tambah 3 min 1 kali 4. 3 per 2 langsung aja kita hitung 3 per 2 dikali 4 tambah 8 sama dengan 18. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soalnya. Contoh soalnya 7 ditambah 11 tambah 5 sampai dengan UN 203 sama dengan X. Untuk A nya sama dengan 7, B nya 11 dikali 7 sama dengan 4, UN nya 203. Nah, untuk mencari X nya itu kan kita nyari SN nya. Untuk nyari SN nya kita perlu mengetahui jumlah N nya kan. Nah, jadi kita substitusiin huruf N, rumus UN sama dengan A tambah N min 1 kali B, yaitu 23 sama dengan 7 ditambah N min 1 sama dengan 4. Jadi hasilnya N sama dengan 50. Lalu kita cari SN nya. S50 sama dengan N per 2 dikali A tambah UN, karena kita udah tahu UN nya. Nah, S50 sama dengan 50 bagi 2 dikali 7 kali 7 tambah 203. Jadi kita bakal dapat 25 dikali 210 sama dengan 5250.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan yang tiap-tiap nilainya didapatkan dari hasil perkalian sebelumnya dengan sebuah konstanta tertentu. Konstanta tersebut disebut rasio. Rasio adalah pengali tetap pada bilangan barisan geometri. Di sini saya mempunyai contoh barisan geometri 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Lalu seterusnya sampai ke N atau suku ke N. 1 disebut suku pertama, 2 disebut suku kedua, 4 disebut suku ketiga, 8 disebut suku keempat, dan seterusnya. Suku pertama atau U1 dilambangkan dengan A, lalu suku ke N dilambangkan dengan UN. Di sini saya punya rumus untuk mencari barisan geometri suku ke N, yaitu UN A dikali R pangkat N min 1. Lalu di sini untuk mencari rasio, rumusnya adalah UN per UN min 1. Nah, contoh rasio itu seperti ini. Jadi dari 1, 2, 4, 8, 16 ke 32 itu mempunyai bilangan kalian tertentu untuk mendapatkan bilangan berikutnya. Contohnya itu dari 1 ke 2. 1 ke 2 itu sama dengan 1 dikali 2. Hasilnya 2. Lalu dari 2 ke 4 itu sama dengan 2 dikali 2. Dari 4 ke 8 sama dengan 4 dikali 2. Karena semua hasil perkaliannya adalah 2, jadi rasionya adalah 2. Nah, untuk mencari rasio ini rumusnya UN per UN min 1. Sama aja kayak gini. Itu R sama dengan UN min per UN min 1. Saya mengambil contoh dari U4. Berarti U4 per U4 min 1. U4 per U4 min 1 berarti sama dengan U3. Nah, di sini U4 adalah 8, U3-nya adalah 4. Jadi 8 per 4 sama dengan 2. Seperti itu. Di sini saya mempunyai contoh soal untuk mencari geometri. Pada barisan geometri 3, 9, 27, 81. Ditanyanya, suku ke-7 pada barisan geometri di atas adalah. Nah, untuk menjawabnya kita harus diketahuinya dulu. Diketahuinya A atau suku pertama adalah 3. Ditanyanya suku ke-7 atau U7. Nah, cara menjawabnya itu kita pertama nulis rumusan dulu ya. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Karena di sini kita belum mengetahui rasionya, maka kita harus mencari rasionya terlebih dahulu. Untuk mencari rasio adalah UN per UN min 1. Saya mengambil suku kedua atau U2. Jadi U2 per U2 min 1 sama dengan U2 per U1. Di sini U2-nya itu adalah 9, lalu U pertamanya itu adalah 3. Jadi 9 per 3 sama dengan 3. Jadi rasionya adalah 3. Lalu setelah kita tahu rasionya, kita bisa mencari dengan rumus A dikali R N pangkat min 1. A-nya itu adalah 3. Kita tulis 3, rasionya adalah 3 juga. Kita tulis 3, lalu N min 1. N-nya itu adalah 7 karena kita mencari suku ke-7. 7 min 1. Jadi 3 dikali 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 itu sama dengan 729. Jadi 3 dikali 729 sama dengan 2187. Maka diketahui suku ke-7-nya adalah 2187.
Saya Aldi Rasyidi. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang pola barisan. Jadi rumusnya pola barisan yaitu AN kuadrat plus BN plus C. Di sini berikut adalah contoh soalnya guys. Di baris pertama ada 1, 4, 9, 16, lalu baris kedua 3, 5, 7, baris ketiga 2, 2. Jadi itu baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga. Nah, kalau kita ingin menyelesaikan soal ini, kita harus ingat dulu nih guys. Jadi tahap pertama kita masukkan dulu. Nah, baris ketiga ini yaitu 2A sama dengan baris ketiga. Nah, dari ini kita nyari A-nya nih guys. A-nya itu dengan 1. Kenapa? Karena 2 dibagi 2 sama 1. Berikutnya kita jelaskan tahap kedua. Nah, selanjutnya ini adalah tahap keduanya guys. Jadi tahap keduanya yaitu 3A plus B kurang 3. Nah, itu baris kedua. Selanjutnya 3 plus B kurang 3. Di sini kita selesaikan jadi B sama dengan 0. Berikutnya ini adalah tahap terakhir, itu tahap ketiga. Ya, saya lupa. Jadi A plus B plus C plus 1. Buat tahap ketiganya. Masukkan guys. A plus B plus C. Nah, nomor 1. Selanjutnya yaitu 1 plus 0 plus C dengan 1. Jadi kita di sini nyari C-nya. C-nya yaitu sekarang 0. Nah, kan udah ketemu semua nih guys. Dari A-nya, B-nya, C-nya. Lalu habis itu kita berikut tahap akhirnya guys. Jadi N plus 2 plus 0 plus 0. Nah, kan kita udah nemu semua nih A, B, C-nya. Tinggal dijumlahin aja guys. N kuadrat plus 0 plus 0 sama N kuadrat. Berikut sekian tentang pola barisan yang saya jelaskan. Kalau tidak mengerti tanya saja langsung di email saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Amanda Fateha. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang bunga tunggal. Sebelumnya, bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Yang pertama, bunga tunggal diperoleh rumus yaitu MN sama dengan 1 plus MB dikali M. MN itu adalah modal plus bunga sama dengan 1 ditambah N yaitu total waktu dengan persentase bunga dan M adalah modal awal. Di sini kita masuk ke contoh soal. Di sini disebutkan pada contoh soal yaitu modal sebesar 5 juta rupiah disimpan di bank dengan bunga sebesar 10,8% setahun. Jika bunga yang diperlakukan adalah bunga tunggal, tentukanlah modal plus bunga selama 3 bulan. Di sini kita pertama akan mencari bedanya dulu. B itu persentase bunga. Rumusnya itu B 10,8 yaitu bunganya, 12 itu karena dalam waktu setahun ada 12 bulan. Yang dihasilkan 0,9%. Lalu masuk ke rumus ini. Lalu kita akan menjawab soal berikut. Yang pertama kita akan cari B, yaitu persentase bunga. Rumusnya itu 10,8% dibagi 12 karena dalam setahun, yang menghasilkan 0,9%. Lalu kita masuk ke rumus ini untuk mencari bunga tunggalnya.
dikali N. 1 dimasukkan di tahap 1 ditambah N yaitu selama 3 bulan dimasukkan ke sini. 9 presentasi bunganya yaitu diubah jadi 900.000 dikali 5 juta yang ada modal awalnya. Lalu dia dapat dihasilkan 1,027 dikali 5 juta rupiah yang menghasilkan 5.135.000. Jadi sekian materi dari bunga tunggal. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bunga majemuk. Nah, bunga majemuk sendiri itu adalah bunga yang memiliki bunga. Nah, misalnya jika kita ingin mendeposit uang sejumlah 1 juta dan setiap bulannya kita mendapat bunga sebesar 10%. Nah, maka pada bulan tersebut kita akan mendapat bunga sebesar 100.000. Nah, pada bulan berikutnya bunga yang 10% itu tidak lagi dikalikan oleh modal awal kita 1 juta, tapi bunga tersebut dikalikan modal awal kita yang sudah ditambah pada bulan sebelumnya yaitu 1.100.000. Nah, 1.100.000 itu dikalikan 10%, jadi pada bulan kedua kita mendapatkan bunga sebesar 110.000. Nah, begitupun pada bulan-bulan berikutnya. Bunga majemuk memiliki rumus MN sama dengan M dalam kurung 1 tambah B pangkat M. MN di sini adalah modal akhir, M modal awal, B bunga, N adalah jumlah bulan atau tahun yang ingin kita ketahui. Nah, di sini ada contoh soal. Modal sebesar 60 juta disimpan di bank dengan bunga majemuk sebesar 21% tahun. Tentukan nilai akhir modal tersebut setelah 6 bulan. Yang pertama kita cari adalah bunganya pada setiap bulannya. Pertama B sama dengan 21/100 kali 12. Kita cari ada bunganya. B dengan besar bunga kita 0,21 dibagi 12 sama dengan 1,75%. Nah, langkah berikutnya adalah masukkan rumus ini FN. N-nya itu sama dengan 6 bulan, jadi dimasukkan FN sama dengan F6 dengan modal awal 6 juta. Ya, sudah ditambahkan hasilnya 2,75 dipangkatkan 6 kita bulatkan menjadi 1,197, kita kalikan 6 juta dan dapatkan hasil pada modal uang sebesar pada bulan setelah 6 bulan adalah 6.658.000 rupiah. Ya, sekian dari saya. Pertanyaannya adalah yang pertama bisa penyusunannya W5 karena tahunnya tahun kelima, 10% karena uang bakunya sebesar 10%, lalu 7.500.000 karena harga awalnya adalah 7.500.000. Lalu kita masukkan semua dan nilainya adalah 4.428.675 rupiah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang peluruhan radioaktif. Peluruhan radioaktif adalah proses di mana sebuah inti atom yang tidak stabil memancarkan partikel radioaktif. Peluruhan ini terjadi pada
nukleus induk dan menghasilkan sebuah nukleus anak. Nah, kelurahan radioaktif memiliki rumus NT sama dengan N dikali setengah pangkat N, dengan N sama dengan T per T setengah. T di sini adalah waktu yang dijalani dan T setengah ini adalah waktu paruh. Nah, di sini ada contoh soal. Suatu unsur radioaktif polonium meluruh menjadi isotop timbal dengan memancarkan sinar alfa. Setelah disimpan 700 hari, sisa polonium menjadi 3,125%. Tentukan waktu paruh unsur radioaktif tersebut. Kita dapat waktu yang dijalani itu sama dengan 700 hari, NT-nya sama dengan 3,125% dan N-nya sama dengan 100%. Yang pertama ada kita masukkan rumus NT sama N kali setengah pangkat N NT. Terus kita masukin 3,125% sama dengan 100% dikali setengah pangkat N. Terus setengah pangkat N sama dengan 3,125% per 100% sama dengan 1/32. Kita pangkatkan jadi setengah pangkat 5 sehingga N didapatkan 5. Setelah kita mendapatkan N, kita masukkan ke dalam rumus N sama dengan T per T setengah, yang jadi T setengah sama T per N sama dengan 700 bagi 5, yang hasilnya menjadi 140 hari. Ini ada contoh soal kedua. Nah, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2014 diperkirakan adalah 240 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan 1,49% per tahun. Tentukan perkiraan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020. Di sini kita menemukan P adalah jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2014 itu 220 juta jiwa. Terus rasionya 1,49 per tahun dan N-nya 6, yaitu dari 2014 sampai 2020. Kita menggunakan rumus PN sama dengan P 1 ditambah R pangkat N. N-nya sama dengan 6, jadi P6 sama dengan 2.240 juta dikali 1 ditambah 1,49% pangkat 6 sama dengan 240 juta dikali 1,0149 pangkat 6, yang hasilnya 271 271.223 yang pada tahun 2020.